Kalau aku merasa malahan Joy-nya ini sebenarnya bisa dijawab kok. Asalkan, ini nih PR-nya ini berarti di roamernya ini nih. Iya. Dari kemarin kita belum melihat Tigreal yang satisfying. Tigreal. Jadi menurutku ya jawaban dari Joy masih ada Tigreal. Ya. So mungkin Kid X harus memperhatikan juga itu kan hero power dia loh anyway. Yep. Tapi ada beberapa momen kayak di game kelima lawan F-Nob, ternyata dia ya agak sedikit terpleset mungkin sehingga ya harus reset cepat juga. Nah itu dia. Tapi aku mungkin akan memberikan highlight kepada Matildanya karena kemarin 4 game waktu lawan tim Vamos Matildanya lepas loh dari Sao. Iya dikasih terus ya. Wah itu pemberani dan tangguh memang ya melepaskan Matilda. Lebih ke mungkin lupa kali ya. Kalau Matilda impactnya sebesar itu. Tapi ya jangan lupakan Matildanya doang. Menurutku ada Minotaur juga yang powerful loh. Iya. Tapi kalau ngomongin soal Joy juga ya, yang lagi marak-maraknya aku kepikiran ada Belerik. Itu salah satu hero yang bisa untuk nge-trigger untuk Joy-nya nggak bisa terlalu efektif nantinya. Oh tapi dia tetap Joy-nya. So respect. Yang padahal sebenarnya kalau kita ngomongin tim Spirit, mereka adalah tim pohon gitu loh. Mereka paling suka untuk membawakan Belerik. Iya. Bahkan waktu di MCC ya, di qualifier dari ECA-nya sendiri aja, mereka tuh bawain 8 kali. Dengan total kemenangan 3 dan kekalahnya 5. Walaupun dengan win rate yang minim, tapi emang gameplaynya sangat-sangat bisa dieksekusi dengan manis. Oke, Gift sudah ditutup juga dan sekarang menjadi pilihan banning terakhir dari tim Spirit. Prioritas ke arah jungler kah? Jungler semua gitu ya. Suyo. Atau Suyo diadu sama Bruno di sini. Yang akhirnya kemungkinan besar Trade off. ya trade. Karena sepertinya Vulcan akan lebih suka mendapatkan Bruno untuk Benny. Wah ada Cusin juga tapi. Wey di band Ratsunya nggak mau diadu. Bruno harusnya di sini. Ada Bruno ada Cusin yang bisa diambil Nah, sebenarnya. dua itu pilih mana tuh kalau ada? Bruno sih kayaknya. Bruno. Winning condition buat Benny juga sih. Tapi kalaupun ada Bruno mungkin dari tim Spirit ya mereka bisa. Oh, Jushin ternyata. Zushin? Oke. Oh mungkin karena referensi nggak ada permainan Bruno kali ya. Iya ya. Jadi kan ngelihat tapi sekarang akhirnya muncul. Makanya kan Akhirnya. akhirnya kita melihat Bruno dari Hiko nih. Iya, yang tadi udah sempat kita bahas di awal-awal ternyata ya. Bruno les dia. Mana nih? Bruno. Brunonya Hiko di mana? Already Iya. Bruno mungkin deh. Tapi dengan adanya Hilda ini lumayan menutup loh untuk hero-hero assassin. Jadi kemungkinan besar hero-hero depan dulu yang bakal ditunjukkan. Ya. Alpha, Hylos, ini udah ngejawab banget sih. Wow, ini masih ada Hayabusa sih sebenarnya ya. Hayabusa. Kalau untuk ngamanin sisi junglernya dulu nih buat teman-teman dari tim Spirit. Tapi Alpha di pick nggak ada Suyo. Kemarin sih Merasa- one shot bawa Bane ya. Ya aku merasa kayaknya paling Ya sih. sisa Iya. Bane doang Bane yang bagus. Harusnya Bane bisa buat dibawa. Kemarin one shot juga lumayan bagus main Bane-nya. Cukup sakit, punya disengage juga yang bagus. Kalau mau main front to back juga enak pakai Bane, pakai deadly catch. Crab claw cannon juga sakit banget buat poking-poking tipis kalau emang mereka mau main ke arah sana. Tapi ya possible sih Bane. Tapi kalau mereka emang masih mau YOLO, bawa Hayabusa sebenarnya bisa tapi sulit sih karena Zushin punya Crimson Beacon, terus Hylos cukup tebal juga buat di take down sama Hayabusa so ya. Mungkin dari segi gameplaynya ya kalau mereka mainin Hayabusa adalah frontlaner yang mesti untuk tebel-tebel buat menghadapi Alpha dan juga sosok Hylos. Nah, tugas dari Hayabusa udah main split push aja. Kayak kemarin Chibi sih ya. Iya. Di side lane terus ya kan nunggu pick Asal off. jangan nafsu kayak Chibi. menit 15 ada nge-show tiba-tiba di bawah itu pertanda buruk sebenarnya. Dia tidak sendiri. Ya nggak bakal sendiri sih. Iya. You will Mungkin never. itu yang akan kita lihat ya. Karena gold laner juga belum muncul untuk Benny. Sebenarnya masih ada beberapa hero yang possible untuk dibawakan kayak Granger, Beatrix dan mungkin keduanya akan di-ban. Sementara malahan untuk teman-teman dari tim Vulcan, banning phase-nya itu menurutku boleh sih memperhatikan hero kayak X-Borg. Karena di sini jungler yang tersisa kayaknya memungkinkan sekali untuk X-Borg. Oh ya, walaupun mungkin bisa dibilang baru 2 hero yang bisa di bisa di fire missile spam sama X-Borg. Alpha sama Ada Alpha sama Hylos. Iya. Tapi lumayan kena true damage, Hylosnya juga lumayan bengep sih itu. Benar-benar. Bisa dioperasi tuh lama-lama Hylosnya. Waduh, Kayak Gio ya? kayak teman saya. Kayak teman saya. Kayak kenal ya? Nah, Kalau gitu berarti tim Spirit pick hero yang agak mirip serangga kali. Waduh. nah ini dari tim Hellcat. Vulcan ya. Saya lagi mikir nih apa ya. Menutup ke arah jungler kah atau rumor potensial yang masih cukup banyak? Hayabusa dulu. Kayak di band. Hero-hero yang tentunya memiliki power ya di tangan one shot. One Shot nih punya pattern jungle yang unik sebenarnya dibanding jungle-jungle lain. Cara dia farmingnya ini luar biasa loh. Ini bisa jadi salah satu pembeda juga bagi tim Spirit nantinya. Ya, pastinya funneling gold lebih cepat juga ke dirinya sendiri. Tapi kalau kita lihat band dari tim Spirit, mereka nge-ban Moskov sebagai respon ke arah Bruno. Sebenarnya Moskov gak gitu populer ya di M6 ketimbang mungkin laner lain kayak Granger, Beatrix, Bruno.
Tapi sebenarnya masih lumayan bisa menjawab Bruno, bukan dalam artian bisa menang lane, tapi at least lu bisa dapetin range, punya mobility juga buat bisa ngedodge dari poking atau harass yang dilakukan oleh Bruno. Jadi ya Moskov sebenarnya masuk akal untuk di ban. Dan last ban-nya mungkin mereka mau untuk marksman lagi, tapi mereka Granger. ban ke Ranger bener. Ya Granger atau Beatrix minimal pasti di ban. Ya. Jadi menyisakan Beatrix. Alasan Moskov di ban udah pasti lah, Spear of Misery. Mhm. Itu bakal ngeganggu banget buat Bruno ya untuk laning karena akan memperlama juga Bruno dalam mendapatkan Husk Claw-nya. Yep. Di makin lama dapat Husk Claw ya makin lama juga power spike dari Bruno. Bruno cuma modal 1 item kok. Iya. 2 sih sama Maleficent. Malefic Gun, Iya, tendang bola dari luar turret. iya. Aduh. Itu namanya tendangan spekulasi. Dari Free kick, jauh. itu udah free kick. Free kick. Itu goal kick sih jatuhnya. Sejauh itu soalnya. Jauh itu ya makanya. Tapi kalau ngelihat bagaimana head to head bersama Bruno, aku kepikiran satu sih, karena udah ada high loss gini. Yang lainnya juga sama-sama kuat di early. Heeh. Ada Ixia. Benar. Bisa kombinasi juga sama high loss. Nah tapi masalahnya nih takutnya one Ditabrak. shotnya dikasih di last pick gitu loh. Iya. Isiannya bakal ditabrak balik sama assassin dan itu akan merepotkan ya. Karena kayak ketika mereka melakukan attack mereka harus juga melakukan defense untuk Ixianya. Gimana cara buat nge-cover. Iya. Kalaupun Ixia di pick masih ada assassin lain mungkin kayak Nolan yang masih possible. Cuma Nolan non Alpha not the best matchup apalagi buat kontes objektif ya. Alpha pasti selalu punya prio ke Turtle dengan apalagi dia juga punya high loss di situ. Jadi ya cukup interesting tapi mereka bakal pick Belric itu dia. Aurora, Beleric ya. Ini dua hero yang ngejawab banget hero-hero dive in kayak Alpha, Yap. Hylos. Ya ini kayak tindakan preventif lah sebelum adanya Khalid juga yang bakal dibawakan sama Falcon karena masih possible loh untuk membawakan ke arah Khalid. Jadi 3 hero depannya bakal mudah banget untuk ditangkap dengan adanya Beleric dan Belericnya bakal main around Bruno. Beatrix akan dipick. Jadi kayak kemungkinan besar Beatrixnya bakal bermain ke senjata Bennett harusnya ya karena dia akan jaga jarak agar tidak terkena Beleric. Masih dengan hero nyaman Royal Milk juga ya. Obvious. Oh iya. Ya kan dia bisa ngedeny Khalid karena bahaya banget tuh kalau Khalid masih dipick ini tiga-tiganya bakal kejebak es batu dan juga rerumputan pohon kan. Akar-akar pohon ini bakal Wah, itu perhatian benar-benar menyebalkan sekali. Apalagi kalau ngomongin dari sisi cooldown yang gak begitu lama. Ini bisa hadir kapanpun dari segi macam team fight yang diciptakan Team Spirit. Exborg kah? Exborg bagus soalnya. Explore asik sih. Ya ada Povius, ada Hylos, ada Alpha. Ya mungkin minusnya nanti kalau udah mulai masuk ke ranah mid game late game hati-hati sama Beatrixnya aja sih. Zusinnya nggak ada masalah harusnya. Kalau CC mungkin susah ya kalau CC. Bane, Oh, Ben ya. mereka masih mau Bane dibandingkan dengan Exborg. Oke, lengkap sudah untuk drafting dari game pertama. Dan kita akan lihat game pertama akan menjadi milik dari tim Falcon atau dari tim Spirit. Jadi langsung saja kita serahkan kepada casters yang bertugas Ranger Mas dan juga Liam Kochel. Thank you so much untuk para panelis. Selamat pagi kalian semua seluruh sobat Mobile Legends dari Sabang sampai Merauke dan seluruh dunia yang sedang memantau M6 World Championship. Dan tentunya hari ini akan dipandu oleh kita berdua. Ada aku Ranger Mas dan juga partner saya tentunya. Lim Kocol, Perkenalkan diri kamu karena kamu hari ini semangat sekali. semangat sekali karena kita hari ini akan ada tim Indonesia, Ji. Tapi Itu dia. di match kedua dan ketiga kawan-kawan. Tapi Lim bukan masalah itunya. Mereka ini untungnya satu udah di atas tapi satunya lagi sayang sekali harus melewati jalur yang sungguh sulit. Iya. Tapi kembali kita fokus untuk match pertama kita juga, Ji. Karena ini sangat-sangat berpengaruh juga untuk next dari bracketnya juga. Ngeliat dari draftnya mungkin masih terbilang hero-hero yang berkutat di bagian situ aja. Belum ada yang special case juga. Tapi ngelihat dari Falcon dan juga tim Spirit kedua, tim yang mungkin kalau dibilang lebih panas tim Spirit sih. Karena kemarin mereka bermain. Ya mereka udah bermain tapi Falcon yang paling banyak mendapatkan hasil dari seluruh pertandingan yang sudah dilalui kemarin malah. Oke, kita melihat draft yang cukup equal tapi jangan lupakan kalau misalnya kalian ini wajib banget menyelesaikan semua quest aktif selama event berlangsung. M6 pas telah hadir Lim. Ini dia. Terlihat ya, kalian langsung bisa claim skin cloud ketika kalian pertama kali beli. Nah, kalau misalkan kalian udah kelarin quest-nya, nanti bisa dapat skin cloud versi yang kedua. Dan gue penasaran sih sebenarnya, Ji. Kalau ngomongin tim Spirit ya kemarin, kebetulan kita juga kan yang nge-cover tim Spirit kemarin. Betul sekali. Early game-nya sih, Ji, yang bakal jadi tanda tanya juga nih. Apakah masih sama? Tapi kurang lebihnya ada sedikit perbedaan. Dan kalau ngomongin soal Falcon, gue mungkin nge-spotlight sedikit ke Royal Milk nih. Oke. Yang kemarin dapat beberapa ini juga sih. Untuk aksinya tuh kayak selalu inisiasi, selalu bisa dapetin target yang mahal. Mungkin perlu diapresiasi juga dan mungkin kalau dari tim Spirit perlu diwaspadai nih aksi dari Royal Milk. Karena kali ini juga dengan emblem fighternya
Povius, Emblem Fighter, pakai Rapture bahkan. Di Waduh, talent pertamanya dia mau cari damage strategi. dia benar-benar tidak mau tunggu lama lagi Lim untuk teamfight. Dan dia benar-benar menargetkan backline-nya. Sedangkan ini terlalu banyak frontliner untuk para pasukan dari Team Spirit. Even jungle-nya aja. Ini bermain untuk di close combat loh. Dengan kondisi saat ini. Mau nggak mau dari Royal Milk. Ini bisa menjadi badan. Entah jadi korban. Atau akan tumbang sia-sia. Tapi yang pasti karena dia flicker, Ji. Dia punya escape dan lihat Turtle langsung setup. Oke, Turtle coba di-setup oleh para pasukan dari Team Spirit. Mereka mencoba untuk mendapatkan Turtle pertama. Mereka tidak mau mengulangi kesalahan di games kemarin. Dan berhasil mendapatkan Turtle pertama. Early game mereka agak cukup landai. Membuat para pasukan dari Team Spirit mendapatkan point kill kembali dari Kid Bomba. Mendapatkan Dix yang tumbang di jungle para pasukan dari Team Falcon Esports. Gak boleh merespon. Mereka harus mundur. Mereka harus disingkir dengan damage yang terlalu sakit membuat para pasukan dari Team Spirit hampir saja mendapatkan 2 point kill kembali dari Royal Milk. Again, versus everybody. Dengan flicker for defensive. Tapi kerugian yang sangat mahal dari Royal Milk. Pertanyaan aku satu, Lim. Kenapa Royal Milk masuk? Itu dia. Mereka mau coba cari pertukaran. Gak sebenarnya. bisa harusnya. Itu dia, dan ini debut pertama kali Hiko menggunakan Bruno loh. Menjadi hero keempat nih untuk Bruno dari Hiko. Sepanjang M6 berjalan. Memang sih dari kemarin Hiko juga, atau Team Spirit bisa dibilang, dia tipikal yang ngelepas Bruno dan adu rata-rata dengan Granger, dengan Batrix-nya. Tapi kali ini Hiko dengan Bruno-nya, gue cukup penasaran sih. Seperti apa nih untuk Bruno-nya Hiko sendiri. Karena memang ngomongin Hiko, pool hero-nya tuh terlihat lah. One, Batrix, Granger, dan juga Bruno. Makanya nggak banyak. Itu aja, cuma maksimal bisa dibilang. Kayak dia tahu banget nih cara memaksimalkan hero-hero tersebut. Oke. Tapi kali ini, di mana para pasukan dari Team Spirit, mereka udah mulai coba megang early game-nya. Mereka ini coba untuk tidak mau terlalu engage di awal. Karena melihat kondisi dari Hiko ini, juga masih punya waktu untuk melakukan farming terlebih dahulu. One shot, kemarin kita lihat kondisinya, dia berapa kali untuk terkena first blood dan bahkan tumbang berkali-kali. Yang gak jelas, yang unnecessary move. Dan akhirnya sekarang dia sadar akan hal tersebut, dia tidak mau terlalu team fight. Mungkin di sini adalah kesempatan Team Spirit punya power yang besar. Kenapa? Karena dia nggak lawan regional atau serumpun yang memiliki the whole team fight yang sangat kuat seperti Indonesia ataupun Malaysia. Yang agresif ya. Yang agresif. Agresif dari awal bisa dibilang. Tapi ngelihat dari one shot juga memang sih. Mungkin sekarang lebih tahu aja power spike-nya dan Dax. Dex kali ini akan coba dihajar oleh seorang Kid Bomba. Bahkan Spear of Alpha 4 defensif mau tidak mau harus dikeluarkan oleh sosok dari seorang Dex. Menandakan ketertinggalannya dia ketika di turtle yang kedua nanti. Tapi ngomongin turtle juga nggak langsung di setup ya. Beda banget nih. Sama turtle yang pertama lebih ke clear dari pattern jungle-nya dulu untuk one shot. Tapi sama halnya ya, kalau lihat Dax juga yang dia nggak mau buru-buru. Apalagi ngeliat tim fight di turtle pertama tadi agak berat sebelah nih. Dipegang sama Team Spirit. Tapi tetap kontes akan terjadi dimulai oleh Kid Bomba. Oke, Kid Bomba seperti biasa akan coba untuk membuka vision di arah rumput. Sedangkan para pasukan dari Team Spirit hanya coba untuk melakukan sedikit buying time. Mereka udah memberikan informasi para pasukan dari Team Falcons. Udah mulai menuju ke arah low turtle yang pertama kali ini akan dilepaskan oleh Team Spirit. Dan turtle yang kedua, Falcon gak mau lagi kelepasan. Jadi pertukarannya agak cukup adil. Jadi Falcon setidaknya punya kesempatan untuk mendapatkan dua turtle. Hiko di depan sana seorang diri. Flicker telah dikeluarkan tapi stakingnya masih gagal. Sao di depan sana tidak ada lagi perlindungan para pasukan dari Team Spirit. Masih belum punya damage. Cukup besar dari Bennett. Ternyata dikeluarkan oleh seorang Benny. Berhasil mendapatkan satu poin ke Sao, tapi ternyata Dex dengan jungle. Pertukarannya tidak adil. Romer ditukar dengan jungle. Kerugian melimpah untuk para pasukan dari tim Falcon Esports. Apalagi ngeliat mid lane nih, Kid Bomba. Revitalize ke trigger. Otio sengaja supaya masuk lebih dalam. One shot. Tapi karena one shot is coming. Flicker body defensive tidak bisa membuat Royal kali ini bisa selamat karena damage-nya terlalu burst dan hilang dengan instan. Ya, pergerakan dari one shot yang sangat-sangat berbeda dari hari yang kemarin. Evaluasi yang dijalankan Team Iya, Spirit bagus. begitu baik. Bahkan pertukarannya, turtle yang didapatkan oleh Falcon seakan tidak berguna, Ji. Ya bukan hanya tidak berguna, seakan tidak ada satupun impact yang berhasil dari turtle tersebut. Invasi engage di area gold lane tidak ada. Di EXP lane mereka kalah, mid lane-nya hampir jebol, goldnya tertinggal. Sia-sia total malah rugi. Dan kill-nya pun terlihat banget nih. Tadi 2 kill setelah turtle yang kedua diamankan oleh Falcon itu unggul banget langsung dari Team Spirit. Dan gue suka sih pergerakan dari Sawo yang selalu memantau nih pergerakan dari Hiko. Udah nggak bisa sendiri lagi. Satu Glorious Pathway aja itu udah langsung nge-batch flicker di fight sebelumnya kan. Iya betul. Sekarang nggak ada flicker, kayaknya Glorious Pathway bisa dapetin kill malah. Dan ini ngomongin ke arah turret ya. Kalau kondisi dari Falcon seperti ini tidak benar-benar mempertahankan turret tengah mereka, mereka akan hilang vision banget
karena Lord yang pertama ini kemungkinan besar akan di tangan dari tim Spirit. Dan tim Spirit dari kemarin, pattern yang sangat terlihat dengan sangat jelas adalah ketika dia berhasil memegang momentum, mereka tidak akan melepaskannya, Lim. Sedikit pun. Walaupun kemarin ya early-nya agak sedikit sulit, tapi tetap bisa untuk balikin. Ada aja momennya. Turtle ketika dimulai dan setup dari Falcon dimulai terlebih dahulu. Dan itu dia di mana Royal Milk di depan sana mencoba untuk melakukan distraction para pasukan dari tim Falcon Esports berhasil mendapatkan 2 turtle. Turtle pertama dilepaskan, direlakan, tapi 2 dan 3 turtle selanjutnya mereka tidak akan melepaskan. Ini membuat goldnya agak cukup sedikit terkejar. Mungkin kalau melihat dari tim Spirit, mereka dengan keuntungan 1 turret di arah bottom lane, ini cukup sekali sih untuk membawa Lord pertama di tangan mereka. Lord Fatwe, juga seorang Hiko, tapi tanpa ada follow, dengan damage berhasil mendapatkan Sawo, tapi damage terlalu besar yang diberikan oleh seorang Benny. Dengan bayonet yang dimiliki, mereka memilih untuk disengage, tidak mau terlalu terburu-buru, dan informasi yang bisa didapatkan saat ini adalah tidak ada Glorious Pathway. Ya, Malefic Gun udah langsung jadi juga nih untuk Benny. Item kedua berarti ya. Blade of Despair, Malefic Gun. Range-nya ada, damage-nya ada. Ini memang jadi enak banget dan dia nggak perlu pakai banyak senjata, Ji. Cukup bayonet. Ini biru mungkin sometimes karena Rainer, Weskernya bisa dihilangkan dulu untuk sementara waktu kecuali mau trapping. Hampir dapetin turret juga. Kit Bomba. Dia bukan tipikal yang bisa clear cepet juga untuk Hilda. Ya, dia benar-benar adalah salah satu hero yang bisa targeting ke arah seorang Benny ketika nanti ada Blade Armor. Karena itu yang dibutuhkan. Ya, Berserker Fury. Oke. Mungkin kalau ngelihat dari Bruno, template itemnya memang ada di 3 item tersebut ya. Dari Huskelaw, Berserker, dan juga Malefic Gun. Tapi ngelihat dari Beatrix, mungkin power dari 2 itemnya masih diunggulin sama Beatrix nih. Dia punya range yang lebih jauh dan damage yang lebih pasti. Oke, tapi para pasukan dari tim Spirit, mereka kehilangan 1 turret di arah top lane. Ini membuat mereka cukup adil dari kehilangan turret. Tapi para pasukan dari tim Spirit bahkan harus dipukul mundur ke arah belakang, disengage kembali terjadi Sunset Lover. Dengan flicker yang sudah dikeluarkan ini akan menjadi sebuah bahaya. Munculnya dia di map menuju ke arah Lord yang pertama nanti ini akan merugikan sekali. Ya, masalahnya lagi-lagi Glorious Pathway ini, Ji, masalah terbesarnya. Ngebait flicker dari Sunset Lover sekarang. Memang Hiko masih ada, tapi ya mid lane ini bakal jadi target. Mid lane menjadi target utama, tapi dapat sana para pasukan dari tim Spirit memasang mendapatkan 1 poin kill seorang Dax. Minual dari bottom lane, pertukaran turret tanpa ada pertukaran lagi. PX7. Sedangkan anjir PX7 hampir tumbang dengan flicker yang dimiliki sekalipun. Para pasukan dari tim Spirit memasang dengan flicker, masih ada Crimson Beacon. Jadi nggak terlalu bermasalah, masih bisa selamat. Sedangkan Hiko ini nggak boleh tertrigger. Ingat, memang terlihat Royal Milk tidak terlalu mendominasi. Tapi lihat gimana caranya Royal Milk untuk bisa melakukan sebuah damage targeting yang sangat tepat ke arah seorang Hiko. Wah, cepet banget langsung setup juga. Mereka sadar nih PX7 akan recall dulu, akan isi darah dulu. Mereka nggak mau buang momen tersebut dan langsung ditarik untuk Lordnya. Walaupun belum di-commit. Hiko di depan sana free menuju ke arah Sunset Lover, masih ada Winter Crown gratis dengan Deadly Catch berhasil menyelamatkan Sunset Lover, kata tidak. Tapi Kid X pertukarannya dengan sosok Sunset Lover masih tidak cukup unggul. Dengan di depan sana para pasukan dari tim Spirit, mereka merelakan 3 poin kill yang harus mereka dapatkan ditukarkan dengan 1 Lord saja. Harusnya cukup adil. Cukup adil juga. Harusnya free banget dan ya kalau ngeliat dari kondisi darah teman-teman Falcon ini nggak bagus untuk setup juga. Dan ya free. Lord pertama untuk tim Spirit. Mereka bisa pakai Lord ini seenggaknya untuk ngebongkar mid lane-nya dulu nih. Untuk menangin visionnya mereka. By the way Hiko di item ketiganya nanti mungkin dia akan lebih berani. Gameplay dari Hiko, tipikal dari Hiko. Itu kuat banget untuk poke damage. Tapi lihat Kid Bomba juga bisa nanti bisa diberikan oleh seorang Beatrix. Ya. Jadi dia juga tidak akan terlalu lama di belakang sana. Apalagi kalau misalnya Beatrix tiba-tiba dia akan menggunakan si Halberd. Iya. Iya kan, itu akan mempengaruhi sekali permainan dari para pasukan tim Spirit. Tapi Lordnya ini loh masalah besar ini, Ji. Wah gila sakit banget bos. Sakit. Lordnya memang masalah besar untuk tim Falcon, tapi selama masih ada Beatrix, mereka masih punya clear min dengan sangat cepat, Lim. 3 lane ini yang bakal jadi masalah. Dan lihat Glorious Pathway. Oke, Glorious Pathway ditambah dengan Deadly Catch. Lumba-lumba berjalan di depan karpet merah, berhasil diberhentikan oleh tim Falcon Esports. Tapi lihat rotasi yang terjadi. Tidak akan ada lagi tim Falcon Esports yang bisa melakukan rotasi dengan sangat lancar. Mereka nggak punya power split push. Ya, nggak ada yang bisa pegang laning jauh lah bisa dibilang ya. Alpha bukan tipikal yang kita bahas tadi. Inner turret di bagian bawah bisa dibongkar, midnya juga akan terbongkar dengan sendirinya. Karena mereka harus fokus dulu. Mereka harus clear Lordnya sekarang juga. Daripada nanti ada wave minion lagi di detik 10 kan. Itu bakal jadi bahaya juga. Atas bisa di follow dan total berarti semua inner turret nih bisa dihancurkan. Semua yang cara bisa dihancurkan. Mungkin bisa dibilang keuntungan yang dimiliki dari tim Falcon Esports satu-satunya adalah sentry yang terbuka nantinya. Paling itu doang. Sisanya rugi dan si Halberd seperti yang sudah kita duga. Sudah akan coba di tangan dari Beatrix karena mereka sadar akan ditempel Beatrixnya sama seorang Hilda. Iya, ya. Sudah pasti. Rata-rata si Halberd, Huskelaw nanti. Dan kalau memang masih perlu defensif dia bisa pakai Rose Gold juga.
Tipikal dari itemnya Beatrix sekarang lumayan semi attack speed lah bisa dibilang. Untuk yang ngemukul mundur tadi, frontliner kayak Kid Bomba. Tapi damage-nya tetap akan ada karena tadi Blade of Despair di item pertamanya ini udah ngejawab semua. Dan Blade of Despair juga untuk one shot. Wah ini Crab Claw Cannon kalau yang pantulannya kena Benny, kayaknya sisa seperempat sih darahnya. Iya, tapi kalau misalnya tiba-tiba lagi critical, bar! Itu. Jangan sampai juga ini para pasukan dari tim Spirit ini juga mereka lengah. Kenapa kok bisa bilang lengah? 2000 gold difference ini, ketika musuhnya ada Beatrix sama ada sosok seorang Popheus, ini chance untuk bisa balik ini besar sekali. Iya, atasnya muncul. Langsung ditabrak. Langsung show depan sana Glorious Pathway for defensif, tapi nampaknya para pasukan dari tim Spirit, mereka sadar untuk memancing seluruh trigger disiplin apapun dari mulai Flicker, Glorious Pathway, Revitalize kalau perlu. Ketika nanti tim fight menuju di Lord yang kedua, mereka ingin memastikan Falcon tidak siap akan hal tersebut. Keunggulan dari spellnya udah jelas lah ya. Atau apalagi dari skillnya nanti. Tapi kalau ngomongin kontes, kayaknya masih bisa dikontes sih. Mereka bawa Alpha juga kan, mereka bawa Popheus juga. Lumayan pede harusnya. Untuk frontlinernya cukup, untuk damage dari belakangnya juga ada. Yang penting jangan sampai ada pertukaran yang rugi kayak tadi. Kalau memang seandainya pilihannya ada di defense, ya udah defense gitu kan. Jangan lupakan, ini perwakilan dari region mereka masing-masing tersisa satu. Hanya satu dan hanya bertahan kali ini, Lim. Jadi udah gak ada lagi kesempatan yang selesai dari best of 5 ini. Jangan lupa juga eliminasi. Ini bakal terjadi ya di match ini. Mau tidak mau suka. Waduh! Suka. My God. Itu Ini PS7 juga gak boleh sembarangan untuk berada di garis depan. Depan sana Kid X bakal menuju ke seorang Hiko. Meanwhile dari seorang Royal Mirror coba melakukan sedikit cutting tapi Deadly Cage menyelamatkan para pasukan dari tim Spirit. Tampaknya Royal Mirror defensif dari Flicker telah keluar. Trigger yang sangat mahal. Meanwhile para pasukan Crimson Bacon one last hit. Tendangan dari ECCA berhasil mendapatkan satu buah point kill yang sangat mahal yaitu PS7. Bahkan Crimson Bacon dengan absolute damage tidak bisa mempertahankan dirinya. Meanwhile, para pasukan tim Falcon Esports kembali merelakan Lord yang kedua free. Dan possibility untuk endgame ketika mereka terculik satu persatu ini bisa terjadi. Ya, jangan lupa ya banyak sekali kemarin kejadian di menit 12 ke bawah bahkan. Dengan wipe out atau tersisa 1, tersisa 2 itu ternyata nggak bisa di defense. Apalagi sekarang Hiko udah dikasih ke arah orange buff. Tidak pernah menggunakan Bruno sama sekali sepanjang M6. Tiba-tiba muncul dan Brunonya ini membawa dampak yang sangat-sangat positif ke arah tim Spirit. Bukan hanya dari DPS pasti yang selalu ada. Tapi sekarang dengan range yang jauh juga mereka. Tim Spirit siap untuk menabrak base dari Falcon Esports. Oke, lihat para pasukan dari tim Spirit. Mereka berhasil mendapatkan satu base secara bottom lane dan tanpa ada clear dari Lord yang sangat cepat membuat tim Spirit mereka mengandalkan lagi Super Wave yang akan berjalan. Super Wave yang masih menuju ke arah base secara mid lane. Dan para pasukan dari tim Spirit terlalu sakit. Damage yang dibendung. Para pasukan dari tim Falcon mereka nggak boleh team fight. Mereka disengage. Mereka harus disengage. Kalau mereka team fight dan mereka paksakan terus seperti ini nggak akan baik dan mereka kemungkinan besar akan terwipe. Dan susah banget sih kalau ngomongin Hiko yang nge-DPS start under protection kayak gini akan lama banget dan akan susah banget. Apalagi power clear-nya nih cepet banget. Memang mid-nya nggak bisa clear, tapi MM-nya bisa, Ji. Ya tapi lihat ini tendangan dari Eropa Timur membuat para pasukan dari tim Spirit berhasil mendapatkan best turret di arah top lane. Kid Boba, distraction yang dilakukan. Bahkan Benny sekalipun tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Glorious Pathway untuk menuju ke seorang Hiko. Bahkan kalau dia memancing tim fight, tim Spirit hanya bisa merespon dan itu adalah keuntungan tim Spirit. Ya karena dengan adanya Sawo, dengan ada Belleric, dengan ada Deadly Cage di sana, itu punya dua skill dari tim Spirit yang bisa melakukan disengage lane. Ya jelas banget dan gak boleh dikasih free Hiko-nya. Dia ngehit tadi best start dengan nyamannya, dengan outrange-nya juga. Dibalas Benny. Dia langsung pakai Bennett-nya juga tadi untuk hampir dapetin kill ke arah one shot. Dan sekarang mulai keluar dari base-nya Falcon Esports, mereka harus ngebuka zonanya. Mereka harus kasih tahu ini adalah teritori pertahanannya mereka. Gak bisa sembarangan ditabrak, gak bisa sembarangan di-invade. Bloodwing juga udah jadi. PX7 seenggaknya dia punya shield. Yang dimana shieldnya ketika hilang ada movement speed tambahan bisa kabur dari Hiko mungkin. Hiko ini benar-benar melengkapi dari tim Spirit sih kalau menurut gue. Dengan frontlinernya mereka yang benar-benar sustain. Lihat di garis depan sana Kid Bomba benar-benar menjadi trigger para pasukan dari tim Falcon. Kid Bomba selalu membuka badan. Kid Bomba selalu menjadi trigger. Kid Bomba selalu menjadi target kalau bisa. Karena dia ingin menghilangkan target para pasukan tim Falcon terhadap seorang Hiko. Dan gue suka sebenarnya Immortal sih pilihan itemnya, Ji. Iya. Dia tahu nih kayak mungkin dia nggak akan bisa tahan damage-nya lama-lama. Even itu pakai Revitalize dan Sawo pun sama dengan Immortalnya. Dia cukup pede akan ada di bagian depan. Wind of Nature ternyata item yang dipilih oleh Hiko. Match up terhadap Benny.
Askla udah jadi dan item terakhir mungkin larinya ke arah Wind of Nature juga untuk Benny. Biar ada kondisi 1v1 situation nanti yang setara. Rose Gold bahkan full item Hiko. Kali ini lumayan berbeda karena dari Team Spirit one shotnya pun udah hampir full item. Tapi Lord masih berani di kontes. Wah ini berani banget sih para pasukan dari tim Falcon Esports. Mereka pede dengan ada Spear Alpha dan juga dengan adanya Retribution dari Dex. Tapi lihat Royal Milk dibuat Hiko tidak bisa mendekat sedikit pun. Pasif trigger adanya yang dimiliki seseorang. Royal Milk akan tidak keluar dan dia bisa tumbang terlebih dahulu. Dan mau nggak mau Lim, kalau dia mau all in, mencoba menuju ke arah sosok seorang Hiko. Flicker satu trigger satu-satunya yang bisa membuat Hiko ke distrik. Tapi masalah Hiko ini juga punya flicker nih Ji. Ya nggak masalah kan ada Glass Pathway di arah belakang sana. Itu dia. Dan distraction dari Kid. Udah terlihat, Kid. Terlihat langsung ada Glass Pathway menuju ke arah belakang Hiko. Lihat, flicker power defensive di kelas Sunset Lover. Sedikit terlalu terburu-buru, nampaknya trigger disiplin yang dilakukan oleh Sunset Lover. Padahal menurut aku tidak harus menuju ke arah flicker sih. Itu malah membuang-buang source skill dan merugikan tim Spirit. Kan dia menghindari burst damage Beatrix sih Ji. Takutnya nggak sempet juga nanti dan ngebuang pasif. Mungkin bakal bahaya banget. Lord Dance ini bagus banget dan lihat Royal Milk. Royal Milk selalu kita lihat menjadi sebuah trigger di sana dengan damage yang terlalu besar dari seorang Bruno. Hiko tidak terpegang sama sekali, mereka belum bisa menemukan jawaban terhadap seorang Hiko. Dan kalau misalnya Royal Milk terus seperti ini, dia hanya terpoking aja. Mau gak mau dia flicker ke arah belakang, kalau mau masa tapi dengan Glorious Pathway dibuka terlebih dahulu, memilih untuk mundur ke arah belakang. Berapa pasukan dari tim Spirit fokus ke arah Bawahnya Show. Bawahnya Show menandakan World Free di menit yang ke-18. Ya. Tapi kayaknya tadi belum di reset sih Ji. Sama belum evolve. Iya, jadi karena belum di reset, belum evolve hitungannya. Dan balik lagi, ketika bawahnya muncul tadi dari Falcon Esports juga mereka langsung mundur. Mereka sadar, oke nggak bisa dipaksa untuk Lord ini. Pressure dari super minion di bagian bawah juga terlalu dahsyat. Jadi pilihan mereka adalah defense sekarang. Balik lagi ngomongin defensif, mengandalkan Benny. Kayaknya Benny hilang selesai game ini. Iya, kelar nggak ada high ground defender. Tapi lihat di sana Hiko-nya tidak tersentuh sama sekali. Target utama mereka dan lihat Benny poking damage di depan sana mau nggak mau dengan Bandit yang harus clear dengan sangat cepat di mid dan juga di bottom. Para pasukan dari tim Falcon Esports mereka standby opposition. Mereka coba untuk melakukan clear, Bandit Rage harus ditahan. Gak boleh terlalu buka terlalu dini. Karena clear minion di arah top lane menjadi target utama dari seorang Benny. Lihat dengan damage physical dari Benny clear yang sangat cepat. Tapi ini lihat Royal Milk mau gak mau harus memasang menuju ke belakang. Target utama mereka seorang Hiko. Dengan Winter Crown tapi Das tetap hilang dua. Ini bencana. PX7 menjadi target utama dari seorang one shot. Meanwhile berpasukan dari tim Spirit mereka kehilangan serang Hiko. Dengan immortality yang pecah, PX7 berhasil menukarkan dengan sangat mahal. 2 point kill dari tim Spirit. Ini mahal dan worth it berbanding dengan 3 point kill dari Falcon. Kenapa? Pertama dia bisa defend base, dan kedua mereka kehilangan Hiko dan juga Sunset Lover. Itu dia masih bisa bertahan Falcon Esports. Immortal. Membuang banyak sekali source tadi termasuk Immortal juga. Dan ngelihat dari Sawo dan juga Kid Bomba ini dua hero yang sebenarnya keras banget. Nggak bisa untuk langsung di instant burst oleh keduanya PX7 ataupun Benny. Tapi coba. Wih, mereka memaksa. Mereka memaksa, oh my god, ini bencana! The Spirit! Seluruh pemain yang ada di M6 World Championship memaksakan kemenangan yang seharusnya tidak bisa mereka lakukan. Tapi ternyata semuanya lancar sesuai on the track dari Team Spirit. Ya. Game pertama untuk Team Spirit. Jangan lupa ini juga yang kalah di match ini harus say goodbye. Falcon Esports mereka bermain dengan cukup tenang, tapi Team Spirit evaluasi yang terjadi setelah hari kemarin sangat-sangat dahsyat. Benar-benar seperti orang yang berbeda, seperti tim yang berbeda. Mereka pegang kendali bahkan dari early game, yang dimana mereka kemarin masalahnya adalah early game. Dan early game mereka berhasil mereka amankan. Evaluasi yang sangat tepat. So panelists, take it away. Game pertama yang sudah berhasil diamankan oleh tim Spirit nyaris bisa dipertahankan memang oleh teman-teman dari tim Falcon. Tapi pada akhirnya power dari Bane, power dari damage yang udah tertumpuk dari awal ini agak sulit untuk bisa didapatkan. Tapi kalau kilas balik lagi ke early game, ini dua turtle awal sebenarnya bisa dipegang ya sama Falcon? Ya, karena lagi-lagi tadi bawa Alpha kan. Dan emang lumayan strong kayak tadi yang kita sempat bilang, punya Prayo di objective take-nya. Jadi emang enak banget buat dapetin turtle. Kalau nggak salah tadi early-nya tuh turtle-nya 2 dibanding 1 juga. Ya, 2 banding 1. Ya, jadi udah kelihatan sih mereka punya kayak benefit di situ, cuma nggak bisa membendung kekuatan dari anti-dive milik Team Spirit sih. Mungkin diawali ketika agak sedikit terlambatnya Kid Bomba untuk join fight ya. Karena dia di press terus sama Popheus, kita tahu bagaimana laning phase-nya
dari Povius begitu kuat ketika berhadapan sama Hilda, itu yang membuat akhirnya pattern dari Alpha-nya lebih mudah tadi ya untuk bisa dapetin ke arah turtle. Tapi ternyata itu nggak berjalan lancar loh. Kalau aku ngelihatnya lebih ke untuk yang last fight tadi emang itu power dari Ben aja kalau udah low tower Iya. itu luar biasa. Tapi kalau ngomong objektif kayaknya emang karena minim burst juga gak sih? Kan mereka bawa Zushin kan. Iya. Dan untuk Beatrix di early game kayaknya dia gak bakal punya power tinggi sih untuk team fight. Jadi wajar banget kalau seandainya emang di early game agak sedikit kerepotan nih buat temen-temen dari Vulcan karena mereka nggak punya tipe damage dealer magic yang kayak Sunset Lover gitu loh. Dimana ada Fragile Glacier, Hellstone Blaze juga, tipe poke damage-nya ada, burst damage-nya ada, bahkan chain CC-nya juga banyak gitu loh. Iya. Tapi aku menarik perhatian tuh ada dua player gold lane kita ya, yang bisa dibilang imbang di laningnya. Tapi di team fight terlihat banget bahwa Hiko ketika dikasih Bruno for the first time mungkin di M6, impact-nya besar banget. Jadi berarti emang bukan tidak bisa Bruno ya, tapi emang tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan Bruno lebih tepatnya. Disimpan sih. Tadi kelihatan sebenarnya dari Benny dia bisa nahan high ground dengan cukup baik ya, pakai bayonet saja, nge-spam bayonet. Itu salah satu kekuatan dari Beatrix juga. Tapi gue jadi kepikiran kalau misalnya emang mereka butuh burst banget. Karena kalau kita lihat udah ada shifting itemization ya dari Beatrix yang dulunya tuh kalau nggak salah yang sebelum M6 itu mereka mainnya ala-ala pick off gitu. Beatrix Cho, Beatrix Franco, terus mereka mainin Skypiercer first item terus menuju ke arah BOD, atau mungkin pakai Fury Hammer dulu sebelum mereka mau kelarin Skypiercernya. Mungkin dengan cara itu mungkin bisa, cuma lagi-lagi terlalu susah sih layer dari Team Spirit untuk bisa di take down pakai burst damage itu, karena emang bener yang KB bilang ini nggak ada burst damage yang bisa diandelin lah dari tim Falcons. Ya kayak geli gak sih kayak nyiramin pohon gitu kan, ngangkat pohonnya nyipratin balik. Blood Armor lagi tadi kan. Iya kan, kayak aku ngerasa kayak di sini Sawo benar-benar berperan penting lah. Lihat 87.000 damage yang diterima, Kid Bomba juga 149.000, tapi memang ini dua hero bisa nutupin Zushinnya banget. Dan kita bisa lihat lah PX7 dia kan tadi buildnya cuma Clock of Destiny, udah sisanya full item damage gitu kan. Yep. 3 kali tentang sama Hiko itu udah hilang loh dia. Dia benar-benar kayak langsung dipaksa Crimson Beacon, Flicker. Jadi kayak PX7 di sini benar-benar kayak di-delete secara nggak langsung gitu loh. Karena emang early game-nya mereka kuat gitu loh. Mereka dapetin 2 turtle, tapi udah itu aja. Tugas dari Hylos dan Zushinnya gitu loh untuk mengantarkan ke Alpha kepada turtle objektif. Sisanya untuk team fight tentu secara damage akan sangat-sangat berbeda jauh ya. Bagaimana Team Spirit lebih stabil gitu loh untuk team fight besar. Ya, punya sisi power yang bagus dari Team Spirit ya. Dia punya Balearic, dia punya ke arah Aurora juga. Itu yang mungkin minim dari tim Falcon, yang sehingga ketika diadu ketika tadi di arah-arah bottom lane lah aku ngeliat tadi ketika sosok dari Royal Milk kita juga udah mulai kena pressure di tangan Kid Bomba dan juga one shot. Dan aku sukanya Team Spirit tuh tahu loh, ketika ada satu lane yang di press mereka bisa dapetin 2. Itu ketika Hiko di press, teman-teman dari Team Spirit langsung ngamanin ke arah tengahnya, dapetin ke arah Dax, dapetin ke arah Royal Milk. Responnya mereka cepat banget. Iya, dan ini dia untuk satu player yang akan menjadi MVP by a GoPay, a one shot. Meskipun memang di game ini untuk poin eliminasi memang gak terlalu banyak ya, 8-4 aja. Tapi balik lagi pressure, ini yang terus-menerus diberikan oleh para pemain dari Team Spirit. Ya, dan dia main Swift ya, bukan main Trill ya. Jadi otomatis attack speednya untuk farming di early game agak sedikit ngangkat. Apalagi dia bawa Impure Rage, jadi akan sangat mudah sekali untuk melakukan spam untuk farming juga. Gak heran sih dia dapetin level 15 juga cepat banget. Farmingannya 6 item juga sangat-sangat komplit sekali. Sampai di momen akhir dia bikin Winter Crown untuk bisa mempertahankan hidupnya juga. Dan pemilihan War Axe-nya juga emang udah yang paling stabil ya untuk sekarang. Bane emang lebih bagus main item-item kayak gini gitu loh. Jadi damage-nya ada, sustain juga karena Brute Force memiliki pengurangan ya terhadap sisi 15%. Ya, dia mungkin mau nyamain clear speed dari Alpha juga ya, dari sisi Falcon Esports. Tapi ini tadi sebenarnya Kid Bomba sempat pengen diadu, yang tadi sebentar Gio bilang ya, laning phase agak susah lah buat Hilda ngelawan Phoveus. Tapi one shot selalu bisa dekat dengan laner-lanernya, dan sebenarnya proaktivitas dari one shot ini yang sangat-sangat bagus untuk ngebantu side lanes dari Team Spirit untuk berjalan gitu. Dan ya dari si Hiko tinggal doing Bruno things lah, gampang lah. Ya, tapi play reactive sih ala Team Spirit ya, karena mereka membawakan si Balearic ini wajar banget. Kalau seandainya emang mereka bermain dengan tempo yang menunggu gitu loh, jadi mereka nggak buru-buru untuk membuka team fight, mereka akan ngerespon team fightnya aja. Benar.